Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yang mengundang saya itu Gus Ubik ya, dan seluruh jajaran pimpinan baik LKNU, PDNU, Arsinu maupun Aptikesnu, dan hadirin sekalian para pecinta kesehatan dan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang saya cintai, saya banggakan. Mohon maaf saya tidak nyebut satu persatu. Terus lagi Mas. Terus. Nah, oleh itu yang pertama, setelah kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT serta sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, izinkan saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Arsinu yang mengundang saya, dan tentu pada para pejuang panjenengan semua yang ikut terus-menerus mengembangkan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di lingkungan Nahdlatul Ulama, bahkan tidak hanya untuk Nahdlatul Ulama tetapi untuk masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih pada panjenengan semua. Terus lagi, tak kasih aplaus lah. Hari ini bukan ceramah tapi ingin sharing saya, ya, berbagi dengan panjenengan, dan saya pun juga ingin mendapatkan bagian dari panjenengan, sehingga nanti saling berbagi itulah nanti akan terjadi tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi saling melengkapi, itu akan bisa kita dapatkan kesempurnaan. Biasanya kita akan dapatkan melalui saling berbagi. Yang pertama tentu sharing untuk ajakan berniat sekaligus bersyukur. Terus lagi. Bersyukur yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur karena kita bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur saja itu harus kita syukurin. Karena tidak semua orang bisa bersyukur, hanya sedikit yang bisa bersyukur itu. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba Allah itu yang bisa bersyukur. Tetapi sekali lagi, justru dari kesedikitan itulah ciri khas dari sang juara itu. Juara itu jumlahnya selalu sedikit. Tidak ada ceritanya juaranya lebih banyak daripada yang kalah. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya prosesor itu lebih besar dari komputernya. Tidak ada ceritanya. Di mana-mana prosesor lebih kecil dari komputernya. Tidak ada mesin lebih besar dari mobilnya. Tidak ada ceritanya. Mesin mesti lebih kecil dari mobilnya. Tidak ada imam lebih banyak dari makmumnya. Tidak ada. Itu. Oleh karena itu justru sang juara itu selalu jumlahnya lebih sedikit, sehingga kalau kita ingin menjadi juara, ikutin aja konsep syukur. Kata kuncinya di syukur, itulah sang juara itu akan kita dapatkan. Itu. Tentu yang kedua, hati kita dipertautkan dengan urusan kesehatan dan pendidikan, itu kita berterima kasih betul, bersyukur betul. Karena tidak semua orang hatinya tertarik untuk ngurusi kesehatan, apalagi yang masih punya persoalan. Itu. Yang ketiga, tentu kita bersyukur karena kita bisa melewati 100 tahun NU kemarin dengan penuh kegemilangan. Sehingga hari ini kita awali bismillah, kita memasuki seperti yang tertulis di situ, ya, orkestrasi harakah kesehatan mengawali abad ke-2. Kita bismillah, kita mulai memasuki 100 tahun NU yang kedua ini dengan penuh keseriusan, perjuangan bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita memberikan kemanfaatan bagi masyarakat jamaah. Terus lagi. Terus Mas. Ya.
Pertama tentu kita ajak berniat. Betapa banyaknya orang itu kelihatannya amal-amal ukhrawi, tapi karena niatnya salah tidak dapat apa-apa. Atau bisa jadi kelihatannya itu amal duniawi, tetapi karena niatnya benar, itu akan dapat kedua-duanya. Oleh karena itu bismillah, kita ngurusi rumah sakit, ngurusi klinik, ngurusi fakultas kedokteran, ngurusi pendidikan dan seterusnya, kita niatkan semata-mata ingin memberikan kemanfaatan karena khairun nas anfa'um linnas itu. Terus lagi. Terus ini bolehlah karena sudah profesor. Nulis tulis gini boleh. Jadi panjenengan juga boleh, ya itu. Jadi saya tulis di situ setiap generasi memiliki tugas kesejarahan sesuai dengan zamannya. Dulu para pendahulu kita punya tugas kesejarahan sesuai dengan zamannya beliau-beliau. Lah sekarang kita punya tugas kesejarahan kita sendiri. Yang penting kita ukir setiap lembar sejarah itu dengan prestasi. Jadi ada urut-urutan. Yang pertama itu mau tidak mau kalau kita yang kita kerjakan kan bukan pekerjaan untuk besok, untuk lusa. Tapi pekerjaan jangka panjang sehingga kita itu harus punya ide-ide besar. Itu yang disebutkan dengan man of ideas. Jadi punya ide-ide besar. Ke depan 100 tahun ke depan mau apa kita itu. Tetapi man of ideas saja tidak cukup. Tapi ide-ide besar tadi itu harus diterjemahkan ya, menjadi kegiatan-kegiatan real. Menjadilah namanya man of action. Orang yang selalu menerjemahkan ide-ide besar tapi gerakan-gerakan itu saja belum cukup. Tapi harus kita tekuni betul dengan baik aksi-aksi real kita itu, sehingga nanti insya Allah dengan kerja keras, kerja cerdas serta mohon pertolongan dari Allah ada hasil-hasil yang kita raih. Itulah man of achievement, prestasi-prestasi dari kita semua. Tanpa ide besar rasanya susah. Ide besar tanpa aksi rasanya juga sayang. Aksi tetapi tidak menghasilkan prestasi sayang sekali. Oleh karena itu hari ini kita mulai 3 hal tadi itu. Ada ide besar di bidang kesehatan atau pendidikan yang kita tekuni. Ide besar tadi itu kita terjemahkan dalam bentuk aksi real, dan aksi real tadi itu kita kelola dengan baik. Insya Allah nanti akan menjadi buah prestasi-prestasi yang oleh panitia diharapkan menjadi living monumen hidup karena ada prestasi-prestasi yang luar biasa tadi itu. Terus lagi sharing yang kedua, kita ingin memaknai 100 tahun NU atau 1 abad NU. Apa sih maknanya? Tentu maknanya sangat tergantung daripada panjenengan semua. Ada beribu makna fenomena 100 tahun NU itu. Tapi paling tidak izinkan saya memberikan 1 makna. Terus lagi. Ini kita awali dari kalau panjenengan ngikutin upacara puncak hari lahir yang ada di Sidoarjo Februari lalu. Luar biasa. Luar biasa. Saya punya sahabat namanya Pak Hermawan Kertajaya, orang Katolik. Ya, Katolik. Subuh-subuh, sebelum subuh sudah datang ke rumah pakai kopiah NU ya, pakai kopiah NU sama Pak Rektor Pak Ahmad Yazidi juga gabung di situ. Sudah kita siapkan yang namanya foreder dan seterusnya untuk menuju Sidoarjo. Alhamdulillah lancar. Begitu mau masuk Sidoarjo macet total. Terus kita sampaikan macet total, pokoknya sudah tidak bergerak lah, meskipun pakai foreder tidak bergerak. Saya sampaikan, Mas Hermawan, inilah kebesaran NU itu. Kita semua ini mendapat tugas masing-masing. Ada yang mendapatkan tugas di dalam gelora. Oleh karena itu dia bisa masuk ke dalam gelora. Nah kita ini mendapatkan tugas untuk memantau yang di luar gelora. Sehingga kita keliling di luar gelora. Itu di jalan tol muter aja begitu, karena tidak bisa masuk. Sampai akhirnya pulang ke Surabaya tidak pakai masuk. Cara tugas kita memang memantau yang di luar gelora, kayak macet kayak begitu. Sehingga tidak ada sesuatu yang percuma. Semuanya ada manfaatnya.
Itu. Tetapi setelah kita tahu NU itu luar biasa dan tidak ada yang menyangkal keluar biasaan NU itu, what next? Arep lapo terusane? Nek wis NU gede, arep diapakno? Apa kita hanya terkagum-kagum aja akan kebesaran NU? Saya kira tidaklah. Saatnya sekarang ini baik kita menerjemahkan kebesaran NU itu dalam bentuk sektor real itu tugas kita. Oleh karena itu saya sangat senang sekali sebagai Rois Surya, meskipun masih mualaf gitu, karena mestinya Rois Surya itu pakai sarung seperti Gus Subik gitu ya, tapi saya belum terbiasa sarungan karena masih mualaf gitu. Itu ayo sama-sama kita isi ruang kosong itu ya. Terus makna yang pertama adalah memang Rasulullah pernah menyampaikan, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin mayyujadidul hadinah. Ini Rasulullah pernah menyampaikan itu. Sehingga salah satu makna yang kita terjemahkan adalah kita harus berikhtiar sekuat tenaga. Ya, maknanya itu. Makna mujaddid itu kita harus berikhtiar sekuat tenaga meningkatkan kemampuan kita agar kita bisa memberikan kemanfaatan yang berlebih, karena tesis utamanya itu khairun nas anfa'um linnas. Sehingga kalau itu kita kembangkan, kalau tadinya itu sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan kemanfaatan, maka dengan menggunakan prinsip tadi itu, sebaik-baik organisasi adalah organisasi yang paling banyak memberikan kemanfaatan pula. Kalau organisasi tidak punya kemampuan memberikan kemanfaatan, akan ditinggal. Makna yang kedua yang tidak saya tulis di sini, bahwa NU itu punya daya tahan yang sangat luar biasa. Karena tidak semua organisasi bisa bertahan 100 tahun. Ada yang 10 tahun ketemu ajalnya, ada yang 20 tahun ketemu ajalnya. Nah, kita ini 100 tahun masih terus berkibar, bahkan insya Allah rasanya akan begini, tambah begini, tambah begini. Sehingga sangat sayang para muassis yang sudah mencanangkan yang namanya fondasi-fondasi yang luar biasa itu, kalau tidak kita lanjutkan, bangunan ini lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, karena desain NU itu bukan untuk 100 tahun, bukan. Desainnya bukan untuk 200 tahun, bukan. Desainnya adalah untuk akhir, sampai akhir, sampai akhir, sampai akhir, sampai akhir. Sehingga ngisinya sampai ke atas tadi itu sangat tergantung daripada kemampuan kita untuk meneruskan. Kalau kita tidak mampu, kualat. Itu. Terus, nah ada 4 sektor real, mau tidak mau. Yang ini saya nyebutnya sektor yang sangat strategis. Yaitu apa? Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah. Udah, 4 itu. Kenapa saya sebut sektor strategis? Karena tidak ada orang yang tidak butuh yang namanya pendidikan, tidak ada orang. Kalau tidak panjenengan sendiri yang butuh sekolah, putra putri panjenengan sendiri, atau tetangga panjenengan sendiri, atau saudara panjenengan sendiri, mesti butuh sekolah dan mesti butuh kesehatan. Jadi ibaratnya sekolah pendidikan itu adalah softwarenya, kesehatan itu adalah ibarat hardwarenya. Mana yang penting? Softwarenya atau hardwarenya? Mana yang lebih penting? Mana lebih penting? Softwarenya atau hardwarenya? Pendidikan atau kesehatan? Dua-duanya. Teman saya itu cerita, bisa dibayangkan kalau ada dosen Interpol, apa aja bisa. Tapi kalau ngajarin sambil batuk-batuk gitu kan kasihan, enggak tega kalau mau tanya. Nanti ditanya stres drop. Tapi ada dosen yang badannya keker, gede banget gitu, sehat walafiat. Tapi kalau ngajar enggak pernah berani menghadap muridnya karena takut ditanya. Karena ininya enggak main. Ya, yang kita butuhkan adalah yang pinter, sehat dan segalanya, pendidikan dan kesehatan. Oleh itu dan. Nah, kita sekarang diskusi di 2 itu. Ya, yaitu urusan pendidikan dan kesehatan. Terus lagi.
Jadi sekali lagi, dua bidang ini adalah bidang strategis. Semua sepakat. Tapi sayangnya penyediaan sumber dayanya taktis tahunan. Sangat tergantung, setiap tahun kita pikir lagi, setiap tahun kita pikir lagi, setiap tahun lagi. Sehingga rasa-rasanya tidak dapat itu ibu-ibu. Hal strategis tapi penyediaan sumber dayanya bersifat taktis. Mestinya kalau yang strategis sumber dayanya strategis pula. Oleh karena itu saatnya sekarang di antara kita itu punya sumber daya strategis, khususnya keuangan, dan disitulah pentingnya endowment fund, dana abadi atau wakaf, bahasa agamanya wakaf. Sehingga kalau kita sudah punya dana abadi, mau mengembangkan apa aja tenang karena sudah punya. Sekarang kan enggak, kita mau mengembangkan itu tergantung daripada hasil kinerja tahun ini. Kalau tahun ini bagus kita bisa investasi, kalau tahun ini enggak bagus pusing. Karena kita enggak punya sumber daya strategis berupa dana abadi. Sehingga saya nyarankan ada baiknya rumah sakit, perguruan tinggi memulai menyisihkan sebagian dari pendapatannya itu untuk investasi dalam bentuk dana abadi atau investasi wakaf sebagai dana abadi gitu. Terus nah ini mana yang penting, pemikiran global atau sektorial? Dua-duanya penting. Kita tidak ingin kejebak di paradigma OR, ini atau ini, enggak. Pemikiran besar penting, tetapi tidak cukup hanya pemikiran besar, tapi harus diterjemahkan ke sektorial. Sektorial saja penting, tapi tidak cukup kalau tidak bisa diikuti dengan pemikiran jangka panjang. Dua-duanya penting. Tetapi ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau kita ruang kosong terlalu banyak, sektor real kita itu banyak yang terabaikan dan seterusnya, maka kita akan dijebak yang saya sebut dengan apa? Dengan bubble power. Kelihatannya besar tapi kosong. Ya, kelihatannya besar tapi kosong. Orang takut. Oleh karena itu di bawahnya saya tulis begitu. Ada kalanya besar bermakna besar. Organisasi besar maknanya besar. Itu kelaziman, lazim. Besar maknanya besar. Tapi ada kalanya besar maknanya kecil. Besar tapi manfaatnya kecil. Itu saya tulis di situ, itulah kedunguan dalam kemubadiran. Dungu mubadir. Tapi ada kalanya kecil bermakna kecil, lazim. Memang kecil maknanya kecil. Tapi ada juga yang kecil maknanya besar, itulah kecerdasan dalam kesyukuran. Nah, kita ingin NU yang besar ini bukan hanya maknanya besar, bukan hanya itu, tapi saya tulis di sebelah sana itu maknanya sangat besar. Jadi pakai U-nya banyak itu, besar. Itu. Disitulah akan terjadi kehebatan itu. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak sekalian, pecinta dunia pendidikan dan kesehatan, ayo sekarang kita isi sektorial itu. Ya, sektorial kita isi. Karena kekuatan kita ada akhirnya di sektorial. Jangan sampai kita hanya dapat besar, tetapi yang banyak yang kosong-kosong yang diambil diisi oleh orang lain. Gitu. Terus lagi, ini masih pengantar ini. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita berkhidmat di ruang yang masih kosong. Kita cari ruang yang masih kosong di masyarakat itu ruang mana? Disitulah kita isi. Kita isi ruang yang masih belum mungkin, kita isi di situ. Demikian dan seterusnya. Sehingga apa? Tidak ada ruang kosong dan tidak ada ruang yang tidak mungkin bagi NU. Semuanya sudah terisi, Kalau semuanya sudah terisi, maka orang lain pun juga akan menganggap bahwa NU itu punya makna besar. Disitulah ibu-ibu dan bapak sekalian, kami ingin flashback. Kenapa kita mendirikan perguruan tinggi NU? Ya, di tahun 2010, 2011, 2012, 2013
yang sampai 2013 itu terkumpul ada 23 perguruan tinggi NU. Kenapa? Karena waktu itu kita sering kebayang-bayang karena NU itu dipuja-puja luar biasa urusan pesantren. Sudahlah, NU itu fokus di pesantren, hebat pol dan seterusnya. Saya bilang ini bahaya. Ini bahaya. Karena apa? Karena kalau pesantren hanya satu titik, masih ada titik yang lain. Hidup tidak bisa di satu titik. Oleh karena itu kita perlu titik yang lain. Sehingga dari satu titik menjadi dua titik kita tarik menjadi garis. Tapi garis ini pun juga belum bisa dipakai untuk tempat tinggal. Kita perlu titik satu lagi. Sehingga garis kita tarik menjadi bidang. Bidang pun juga belum bisa kita pakai untuk tempat tinggal. Kita perlu satu titik lagi. Sehingga dari titik menjadi garis, garis menjadi bidang, bidang menjadi ruang. Di dalam ruangan itulah kita bisa hidup. Oleh karena itu tidak cukup hanya pesantren, tapi ada perguruan tinggi, ada rumah sakit, ada ekonomi, dan ada dakwah. Disitulah kita bisa hidup dengan tenang. Oleh karena itu bismillah kita coba. Perguruan tinggi NU kita dirikan, kita siapkan afirmasi dan seterusnya. Kita hanya berpikir 3 aja. Kemungkinannya 1, begitu kita lahirkan dia mati, seperti ketemu ajalnya, enggak apa-apa. Kan ada perguruan tinggi NU didirikan terus mati, enggak apa-apa. Memang itu teorinya. Ya, ketemu ajalnya. Ada yang didirikan tumbuh, tapi dia enggak bisa besar-besar, kuntet university. Ya. Stunting university. Ya, rumah sakit juga begitu, bisa hospital stunted hospital. Itu enggak apa-apa. Bagian dari eksperimen. Tapi yang kita harapkan adalah kita lahirkan tumbuh dan berkembang, develop hospital, develop university. Dan memang kenyataannya dari 23 universitas NU itu ada ketiga-tiganya. Berarti benar teorinya ini. Tinggal sekarang gimana caranya jangan sampai mati ajalnya lebih awal dibanding dengan yang harapannya. Itulah bagian dari proses pembelajaran. Terus lagi. Nah, saya tambahkan di sini, jangan matikan cahaya orang lain. Tapi perbesarlah cahaya kita sendiri. Jangan sampai karena kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik, orang lain bisa, kita larang-larang. Gak fair. Tapi kalau orang lain bisa berbuat baik, maka kita pun juga harus bisa berbuat baik, tapi yang harus lebih besar. Oleh itu saya tulis di situ basic principles of tolerance, prinsip-prinsip dasar toleransi. Kita tidak boleh melarang orang lain berbuat baik, tapi kita harus lebih besar lagi. Terus lagi. Terus, lah, hari ini mari kita sama-sama merenung, kontemplasi. Yang punya saham itu kita atau NU pada diri kita, atau pada NU. Jadi jangan sampai kita punya sangkaan, pikiran bahwa saya punya saham di NU karena saya aktivis, saya pengurus, saya ini. Maka kalau tidak ada saya, NU tidak bisa apa-apa dan seterusnya. Bukan itu. Tapi justru NU lah yang punya saham pada diri kita. Sehingga saatnya sekarang kita membayar dividen kepada NU. Apa saham NU kepada diri kita? Banyak sekali. Salah satu diantaranya adalah faham keagamaan. Kalau tidak ada NU, agama kita ini kayak apa? Wallahu alam, tidak tahu kita. Tapi karena ada NU, maka faham keagamaan kita jelas, tertata. Tapi ada saham yang lain yang tidak bisa dihitung juga, yaitu apa? Kita menjadi orang yang dihormati. Guyonan saya gini, saya kalau tidak NU, tidak mungkin orang ketemu saya terus salaman. Apalagi ada yang mencium tangan. Berapa saya harus bayar kepada orang supaya mencium tangan pada saya? Kan itu kan, banyak itu. Gus Upik datang dicium santrinya karena NU. Ya, Pak Rektor karena NU. Kalau enggak ada. Pak Dokter juga gitu, karena NU dicium.
Lah kalau kita bayarin orang suruh nyium tangan kita, berapa bayar harus kita keluarkan? Itulah saham NU antara lain banyak sekali. Oleh itu saatnya kita membayar dividen kepada pemilik saham itu. Terus dividennya ini bisa dalam bentuk apa saja, tangible maupun intangible, untuk kesuksesan organisasi, atau dalam bentuk prestasi. Pokoknya yang penting ojo ngerepoti organisasi. Itu. Jangan sampai ada perbuatan kita yang menjadi organisasi NU menjadi repot. Terus, nah, sekarang ini Arsinu PDNU kapan didirikan? 2017. Sebelum 2017 kemana? Pak Dokter Niam. Sebelum 2017 atau sebelum 2010, Dokter NU kemana? Enggak, mungkin jumlahnya masih sedikit. Mungkin jumlahnya masih terbatas. Tapi sekarang ini ada fenomena yang kita sebut dengan mobilisasi vertikal. NU sedang naik ke atas. Dan itu pernah disampaikan tahun 85-an. Saya masih ingat 80-an lah. Cak Nurholis Majid itu pernah menyampaikan, ke depan bukan Muhammadiyah yang akan menguasai di intelektual, tapi NU. Karena NU saat ke depan nanti 20 tahun lagi akan mengalami mobilitas vertikal. Itu Cak Nur yang bilang. Saksinya ada Pak Yazidi ini. Suatu saat Cak Nur berceramah di ITS menyampaikan itu. Pas di halal bihalal di ITS, Cak Nur menyampaikan itu, Nurholis Majid almarhum. Bahwa 20 tahun lagi yang menguasai kampus-kampus atau intelektual bukan Muhammadiyah, tapi NU. Beliau menyampaikan bukti-bukti empiriknya dan seterusnya. Dan terbukti. Oleh karena itu, kalau tahun 2010 belum ada PDNU, bukan karena tenggelam, durung harusnya dari dokter. Terbatas sekali dari dokter itu. Ya. Sangat sedikit yang jadi dokter. Sekarang yang jadi dokter kan banyak. Di Surabaya misalkan aja, saat tahun 70-an, yang namanya dokter itu hanya satu yang saya tahu, Dokter Muhammad Thohir. Selain itu tidak ada yang dokter. Yang SH hanya satu, Pak Muksin SH. Yang lain BA masih ada. Ya. Tapi sekarang di seluruh rumah sakit itu dokternya NU semua. Termasuk di Rumah Sakit Islam Surabaya, NU dok. Demikian dan seterusnya. Oleh karena itu ini memang bagian dari mobilitas vertikal. Nah, kalau sedang mengalami mobilitas vertikal, termasuk yang diaspora anak-anak NU yang di luar negeri yang begitu banyak, kalau ini tidak disiapkan unit-unit usaha, maka hampir pasti mereka akan kos di tempat lain. Hampir pasti. Karena tidak ada tempat. Ya, sudah begitu. Sudah begitu, memang terbukti. Karena tidak mungkin semuanya dia dimasukkan dalam pengurus PCNU, PWNU, PBNU, tidak mungkin. Tapi harus ada satelit-satelit unit usaha seperti rumah sakit, klinik maupun perguruan tinggi NU, sehingga mereka akan bisa masuk ke situ. Nah, itu yang membahagiakan. Terus lagi aja. Ya. Kalau kita bisa membangun unit-unit tadi itu, unit usaha, itu di samping kita bisa melayani masyarakat terhadap kebutuhan realnya, tapi kita pun juga bisa cross subsidi terhadap unit usaha yang lain yang memang karakteristiknya dia cost center. Nah, rumah sakit itu sebenarnya bukan cost center. Rumah sakit itu memang tata kelolanya harus bisnis. Layanannya sosial. Dan dari rumah sakit itu kalau dikelola dengan baik itu bisa menjadi cross subsidi atau memberikan cross subsidi kepada unit usaha yang lain, memang karakteristiknya dia karakteristik cost center. Oleh karena itu kita berbahagia sekali hari ini terkumpul panjenengan semua untuk memikirkan gimana rumah sakit NU ke depan, klinik NU ke depan, demikian dan seterusnya. Terus
Nah, jadi kalau kita membuat unit usaha bukan sekedar urusan supaya mereka itu bisa berprestasi, berkarir dan seterusnya, bukan. Ada hal yang menarik di situ. Ma min muslimin yaghrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tayran aw insanun aw baimatun illa kana lahu bisadaqah. Jadi kalau kita itu menanam tanaman tadi itu dimakan oleh yang namanya tayrun, hewan, burung-burung, atau dimakan manusia atau dimakan hewan, itu tidak lain adalah sedekah itu. Sehingga kalau kita bisa membuat unit usaha dan dari unit usaha tadi itu kita bisa menciptakan lapangan kerja sehingga anak-anak kita bisa bekerja di situ dan bisa memberikan nafkah keluarganya, sedekah pula. Luar biasa. Jadi tidak sekedar show of force bahwa kita punya rumah sakit, punya sekolahan, punya ini, bukan hanya sekedar itu. Tapi ada satu nilai yang sangat luar biasa, yaitu sedekah. Ya. Terus sharing yang ketiga yaitu menerjemahkan amanat muassis, masyayikh dan para pendahulu. Ya. Terus lagi, nggak kembali sebelumnya. Nah ini tabloid atau majalah lah gitu, atau semi majalah atau apalah namanya. Ya. Tahun 1937. Ono anu ya, apa jenenge? Laser pointer ya, lali aku. Tahun 37, 10 tahun setelah NU didirikan. Ya, tahun 37. Ya. Di situ sudah ada yang saya tulis di atas sebelah kanan itu, yang saya garisin merah itu. NU cabang Jombang berusaha mendirikan Mustasfa, poliklinik. Tahun 37. 10 tahun baru didirikan Indonesia. Matur suwun. Berarti dosen panjenengan ya. Dosen. Makanya selalu bawa ginian. Dosen FKITS. Ini tahun 37 sudah mendirikan Mustasfa. Pertanyaan kontemplatifnya, sekarang ada berapa poliklinik kita? Sekarang ada berapa rumah sakit yang top kita? Demikian dan seterusnya. Ide yang sangat luar biasa. Di sini pun juga diceritakan tentang kisah Sayyidah Aisyah merawat pasukan-pasukan yang kena tembakan atau kena panahan dan seterusnya. Oleh karena itu ada perawat, itu kebanyakan wanita itu kan ada contohnya. Sayyidina Aisyah itu pun juga membantu itu. Tapi yang tidak kalah penting saya ingin ini. Ya, ada ini. Cap uang emas, toko rezeki. Bayangkan. Jadi 37 itu NU sudah mikirkan dan ternyata ada bisnis ini kan bisnis. Ini sektor real. Nah sekarang mana bisnis kita yang bisa kita tampilkan? Ada Pak, tentu ada. Tapi harus kita revival kembali. Kita kembangkan, kita semangatin lagi dan seterusnya. Ya. Terus lagi, Mas. Nah, sehingga sekarang ya tahun 37 itu sudah ada mendirikan Jombang, ya, cabang Jombang, sudah ada deklarasi begitu. Ya. Sekarang tahun 2023, ya, 80 tahun berikutnya, sudah berapa rumah sakit yang top yang kita bangun? Berapa poliklinik dan seterusnya? Berarti seakan-akan ada yang terputus dari ide besar tadi itu, ya, ke sampai sekarang. Oleh karena itu saatnya tugas kita adalah menyambungkan dari means of ideas, kita sambungkan dengan means of action, kita sambungkan lagi menjadi means of achievement. Tugas kita adalah menyambungkan itu ide-ide besar yang dulu sudah pernah ada, kita terjemahkan dalam bentuk aksi-aksi sekarang panjenengan semua ini,
Dan insya Allah nanti akan jadi prestasi-prestasi yang luar biasa. Terus, nah ini menarik. Embrio rumah sakit itu. Di situ saya tulis, embrio rumah sakit itu pernah dicetuskan sendiri oleh Rasulullah pada saat perang Khandaq. Ya. Saat itu Rasulullah mendirikan pos kesehatan yang salah satu pasiennya, sahabat yang terluka itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Itu pasien yang terluka. Dan salah satu dokternya adalah Harith bin Kaladah. Ya. Dia ini pernah sekolah kedokteran di daerah mana itu di situ pada abad ke-6 dan seterusnya. Dan dilanjutkan lagi yang namanya Bimaristan. Ya, yang didirikan di abad ke-7 ke-8 sebagai cikal bakal rumah sakit sebenarnya. Abad ke-7 ke-8. Ya. Terus lagi, ini contohnya. Rumah sakit tua yang sudah luar biasa. Baru setelah itu terus lagi, ya, terus lagi, enggak sebelumnya berarti. Sebelumnya lagi, nah sebelah kiri, baru setelah itu dari Bimaristan itulah muncul yang namanya Hotel Dieu. Itu bahasa Perancis. Itu hotel itu maknanya rumah, Dieu itu Tuhan. Rumah Tuhan, rumah Tuhan. Yang akhirnya dipakai untuk pengobatan-pengobatan. Maka dari situlah berubah lagi namanya menjadi hospital. Yang bahasa Inggrisnya menjadi hospital. Bahasa Perancisnya hospital. Nggak pakai S itu. Terus lagi, terus sehingga apa? Sehingga di Perkum NU yang sekarang ini kita dorong betul setiap PJNU, PWNU itu punya klinik-klinik, punya rumah sakit dan seterusnya. Sehingga apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah CU tangguh yang bisa mengelola real rumah sakit, klinik, perguruan tinggi dan seterusnya. Kita butuh itu, butuh CU yang kita butuhkan. Terus, nah ini contoh, ini sharingnya ini sudah masuk di sharing. Sharingnya ada kalau di Yarsis itu diawali dari kerjasama antara muslimat yang punya tanah, ya, dengan NU yang mengelola tanah itu. Tahun 72, bayangkan tahun 72, luar biasa. Terus lagi, terus ini beliau-beliau yang ada di Yarsis. Tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh muslimat, ya. Terus ini sejarahnya mulai tahun 72 demikian dan seterusnya. Terus tugas kita adalah melanjutkan. Itu perjalanannya saya tulis semua di situ. Terus lagi, ini saya masuk di tahun 2004-2005 kira-kira, mulai bergabung di Yarsis sebagai ketua, tapi sebelumnya jadi pengurus biasa. Jadi antara ini Mbak Sahal, ya, ini Pak Hashim Muzadi, ini tahun 2005 ini, Yai Miftahul Akhir, waktu itu beliau sebagai Rois Surya Jawa Timur, ya. Ini Pak almarhum Pak Taufik Roman Saleh, ini Dr. Muhammad, ini Prof. Pak Abu, ya, Prof. Abu, ya. Ini Pak Romdoni, ini Pak Ali Mahsa Musa dan seterusnya. Yang ini pendirian 2013, pendirian UNUSA. Ada Yai Mif juga, ada Yai Said, demikian Pak Khairul, Prof. Abu. Ya. Ini kenang-kenangan saya dengan Yai Zaki Gufron, ketua Yarsis yang pertama kali. Saya orang yang kedua setelah beliau itu. Terus, jadi prinsip dasar yang kita berikan di Yarsis itu adalah bukan equality, tapi equity. Equality itu kalau dia pendek, kalau semuanya subsidinya sama, ya dia tidak bisa lihat. Ini tidak bisa lihat ya.
Tapi kalau equity yang kecil ini ya dikasih 2 subsidi. Sehingga intinya siapapun itu punya hak untuk mendapatkan layanan. Terus, nah, oleh karena itu pada saat 2014 awal dari BPJS, maka kita putuskan RSI Rumah Sakit Islam Surabaya baik yang di Ayani maupun di Jemur Sari adalah rumah sakit yang pertama swasta di Jawa Timur yang bekerja sama dengan BPJS. Yang swasta yang lain belum berani pakai ngitung-ngitung, kita enggak, bismillah, kita langsung ini gitu. Ya. Ya. Terus oleh karena itu akhirnya berangkat dari situ dan kita pelajari, sudah kita putusin. Memang bisnis Rumah Sakit Islam Surabaya baik di Ayani, Jemur Sari maupun Pinate posisinya ya posisi BPJS sudah. Kita ngambil dari sisi bisnis, kita ngambil posisi itu. Karena apa? Karena jumlahnya memang mulai dari tahun 18 sampai 22 itu sudah hampir 1 juta lah yang kita layani. Dan 75% BPJS dan seterusnya. Maka tidak ada alasan lain kalau kita tidak nekuni layanan kesehatan yang berbasis BPJS. Sudah, ilmunya ilmu BPJS sudah. Itu. Kalau tuh ada yang non BPJS sifatnya bonus. Tapi kita sudah tahu 80% BPJS. Oke, kalau gitu bisnis kita ada di situ. Jangan mengingkari realitas. Kalau kita mengingkari realitas susah. Karena apa? Karena rumah sakit kita itu dari infrastrukturnya bukanlah yang terbaik, dari dokternya pun juga bukan yang terbaik, dari peralatan bukanlah yang terbaik. Ada rumah sakit swasta yang lain yang lebih bagus. Oke, itu sudah bismillah kita tekuni. Tidak hanya urusan bisnis, tetapi kebanyakan yang BPJS itu adalah saudara-saudara kita. Wa ala washabi. Gitu. Terus, nah ini hitung-hitungannya. Kita buat policy. Kalau real bisnisnya kita di BPJS, maka tekuni bisnis itu di BPJS. Sehingga apa? Sehingga kita tidak hanya melakukan analisis datanya itu hanya berapa pasien yang kita dapat, berapa rupiah kita dapat, tidak hanya itu. Tapi apa di balik bisnis atau layanan kesehatan BPJS itu ternyata banyak untuk pengembangan berikutnya lagi. Terus Mas. Nah, kita analisis bagaimana perilaku pasien kita yang ada di masing-masing rumah sakit. Kita analisis usianya berapa sampai berapa, yang paling banyak apa, penyakitnya apa, dan seterusnya. Akhirnya dari situ kita tahu, oke, kalau begitu policy kita berikan layanan geriatri, spesialis lagi, berikan layanan ini lagi, berikan layanan ini lagi, karena memang realitasnya seperti itu. Intinya kalau kita ngelola sesuatu, jangan mengingkari realitas. Realitasnya gitu, oke, kita tekuni di situ. Karena kalau kita mengingkari realitas, berarti kita mencari perkara sendiri, tidak nyambung, disconnect. Gitu. Terus, ini contohnya. Ternyata yang paling banyak itu adalah usia sekian ini. Ya, yang paling banyak yang hijau ini, yang 51 sampai 64, hijau. Yang biru yang lebih besar 64. Kalau begitu apa? Kalau begitu pasien di Rumah Sakit Islam Surabaya yang paling banyak adalah orang tua. Dan itu BPJS. Sudah. Kalau begitu buat bisnis model layanan kesehatan untuk orang tua dan BPJS. Sudah gitu aja polisinya. Sekaligus kalau orang tua ini kan kita birrul walidain lah begitu. Ingin menghormati orang tua dan seterusnya. Terus, nah, oleh karena itu data menjadi penting. Kelemahan kita terus terang, pengelolaan data di rumah sakit itu hanya jumlah pasien berapa, ininya berapa, klaim BPJS-nya berapa, ininya berapa, dan seterusnya. Tapi tolong itu bisa dianalisis lebih mendalam, karena data itu punya makna. Sehingga saya tulis di situ, terus lagi aja. Nah, sehingga kita harapkan data-data tadi itu bisa menjadi informasi bisa menjadi knowledge menjadi wisdom itu yang akan jadi policy. Jangan sampai kita membuat policy layanan tetapi tidak nyambung
dengan realitasnya. Misalkan aja karena top-topan, kita harus punya yang namanya apa? Yang untuk jantung, Pak Dokter, cath lab. Kita harus punya cath lab, harus punya ini, harus punya ini. Nah, realitas kita seperti apa sih pasien kita itu dan seterusnya. Kalau enggak nyambung. Gagahnya gagah. Tapi sekali lagi urusan rumah sakit bukan urusan gagah-gagahan, tapi urusan bisnis di situ. Itu. Terus lagi, terus sharing yang keempat, ya sharing yarsis dan ikhtiar untuk menjadikan living monument. Ya. Terus, ini yang diminta. Jadi harus kita akui, ya, rata-rata rumah sakit kita di bawah naungan Nahdlatul Ulama maupun klinik-klinik kita itu masih standar. Bahkan ada yang masih di bawah standar. Oleh karena itu pertanyaannya adalah kita tentu bersyukur, alhamdulillah sudah mendirikan rumah sakit, sudah mendirikan poliklinik meskipun masih standar, tidak apa-apa. Tapi pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya supaya mereka itu, bukan mereka karena ini barang, supaya rumah sakit kita itu menjadi rumah sakit yang modern. Itu yang menjadi pertanyaan, dan dari rumah sakit modern itulah kita jadikan sebagai living monument itu. Terus apa yang harus kita lakukan? Rumusnya ini menjaga kekitaan sing rukun cara Jawa ini. Ya, menjaga kekitaan sing rukun. Yang kedua akuntabilitas dan profesionalitas. Karena biasanya sumber perkara itu karena tidak akuntabel. Itu yang terus merantak dari macam-macam dan seterusnya. Ya, oleh karena itu syarat pertama kekitaan, rukun. Yang kedua profesional, akuntabel. Dan jangan lupa terus mohon pertolongan Allah. Terus begitu. Setiap malam kita mohonkan pertolongan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan persoalan rumah sakit sini, semuanya bisa kita selesaikan. Terus, ini syarat utamanya tidak boleh bertengkar. Sudah. Tidak boleh bertengkar. Karena kalau kita bertengkar, kita kehilangan tiga sekaligus. Bukan satu-satu, bukan. Brek telu iku entek. Yaitu yang pertama apa? Energi. Energi kita pakai untuk pertengkaran. Tapi sekaligus hilang opportunity kita. Sekaligus hilang yang namanya keberkahan kita, keberkahan dari Allah. Oleh karena itu ojo tengkar. Semuanya bisa duduk bareng, ditotot apa persoalannya, ini. Kalau begitu solusinya A, B, C, D dan seterusnya. Begitu panjenengan bertengkar, entek, sudah. Kalau mau bukti, terus no tukaran, langgo entek. Karena saya pernah ngalami, saya masuk pada saat sedang tengkar itu, habis. Oleh karena itu dari situlah pelajaran yang kami ambil, sudahlah jangan tengkar, sudah. Keputusannya itu. Value yang mau saya share dengan panjenengan, ojo tukaran. Yes. Itu. Ini adik tukaran, podo pintere lagi, waduh tambah bulet. Nek putek tukaran, podo rodok gak isoe, podo bodoh ini gampang. Nek podo pintere, waduh, situ ngetono dalil A, situ ngetono dalil B, waduh repot kabeh. Pokoknya ojo tukaran. Ya. Terus, nah kalau kita mengelola aset-aset rumah sakit, aset-aset organisasi, yang syarat yang kedua tidak perlu khawatir. Khawatir apa? Khawatir kehabisan persoalan. Ojo khawatir. Enggak mesti mari sampean selesai no A, ono mana B. Itu memang karakteristiknya begitu. Tidak usah khawatir. Oleh karena itu jangan menganggap panjenengan bisa menyelesaikan semuanya. Enggak. Engkau teko pengurus yang anyar persoalan mana itu. Terus begitu. Oleh karena itu tidak usah khawatir. Sehingga kita tetap optimis. Terus, nah ini prinsip yang kita pegang kalau di Yarsis. Yang pertama kualitas dulu. Kualitas dulu, setelah kualitas bagus, kita sinergikan, baru ekspansi. Jangan terlalu tergopoh-gopoh untuk ekspansi. Tapi kualitas dulu, kalau kita punya beberapa unit, sinergi, baru kembangkan. Dan sinergi tidaklah mudah.
mudah hanya diucapkan, tapi pelaksanaannya susah. Terus, nah yang berikutnya lagi keharmonisan antara pengurus dan pimpinan unit mutlak. Nah, ono pengurus ambek direktur tukaran selesai. Dan itu kebanyakan. Direktur sing ngangkat pengurus terus tukaran. Lho iki apa to iki? Ya. Atau pengurus tukaran sama pembina. Lho iki apa to itu? Wong pembina sing ngangkat pengurus. Ya, pengurus tukaran sama pengawas. Lho iki apa to iki? Nah, ada yang kayak begitu itu. Ono enggak? Oh iya, ternyata gitu. Jadi pembina itu di sini dia tidak boleh terlalu masuk ke unit karena pembina itu sudah mempercayakan ke pengurus. Penguruslah yang berinteraksi setiap saat dengan unit. Pengurus sudah memberikan kepercayaan kepada pimpinan unit. Oleh karena itu tidak boleh pengurus itu masuk sampai terlalu dalam. Kata direktur rumah sakitnya, nek sampean ngurus sampean jero, sampean sing dadi direktur. Sampean dadi rektor. Itu. Oleh karena itu saya gambar begini, ya. Saya gambar begini. Itu di sini itu hanya menetapkan kebijakan dasar. Di pembina itu kebijakan dasar. Terus dari pembina itu yang menetapkan kebijakan dasar oleh pengurus diterjemahkan menjadi kegiatan-kegiatan operasional yang melaksanakan nanti adalah unit. Nah, sehingga pengurus itu memonitor targetnya tercapai apa enggak, targetnya tercapai apa enggak. Berikan kepercayaan itu. Sehingga di situ saya tulis berbagi kewenangan dan kepercayaan. Kalau wis gak percaya repot. Nggak usah pengurus sama unit sama pembina sama pengawas. Panjenengan suami istri gak percaya, rumit. Kon lapo nang Semarang? Ono sapa nang kono? Kok gak mulih-mulih? Paling ono kenalan anyar ya. Kenalan lawas ya. Memorabilia dan seterusnya, macam-macam. Karena gak percaya. Tapi kalau percaya, nang di Semarang budalo kon. Gak mulih gak apa-apa. Itu. Jadi keharmonisan mutlak. Terus lagi, memang harus ada yang ekosistem kita bangun dan ada kerjasama strategis. Ada kerjasama strategis. Kalau kita tidak punya kerjasama strategis, repot. Ada apa-apa masih mencari lagi. Oleh karena itu ada strategic partnership. Kalau ini bukan promosi ya, tapi ini realitasnya di Yarsis ya kita pakai Mega Syariah. Ya. Terus lagi, setiap fase ada penyakitnya. Percayalah. Waktu mulai berdiri, ono penyakit dewe. Waktu tumbuh, ono penyakit dewe. Waktu mulai saturasi, ono penyakit dewe. Tanya Pak Dokter. Makanya itu ada dokter anak, dokter ini, terus dokter orang tua-tua kan gitu. Ono penyakit dewe. Di mendirikan rumah sakit, mendirikan organisasi itu pun juga ada penyakitnya masing-masing. Maka kenali apa penyakit pada saat mulai tumbuh, apa penyakit pada saat sudah tua, sudah saturasi, jenuh dan seterusnya itu. Terus saya percepat. Terus lagi aja. Ini contoh transformasinya. Ya. Tahun 2014, 1984, 2015 sederhana seperti ini. Terus 2015 bangunan ini kita biarkan aja, cuman kita make up. Kita tutup pakai ACP aja. ACP. Pasien dari sini ke sini naik sudah. Habis itu 2018 kita ganti 6 lantai. Habis itu 2023 kita bangun yang ini yang 13 lantai. Jadi terus tiap tahap ada dek gitu. Ya. Terus lagi. Ini yang pada saat 31 Maret 2022 yang kita mendirikan ini memang kita desain ini untuk Living Monument 100 tahun NU. Sehingga tanggal 31 Maret kita groundbreaking
Ya, ini ada Pak Wapres, YMIF, demikian dan seterusnya. Terus lagi aja. Terus Mas. Nah, alhamdulillah sekarang sudah jadi. Ya. Jadi ada 13 lantai. Kita bercita-cita logo NU itu di paling atas. Jadi kita ingin logo NU itu di tempat yang terpuji, paling tinggi, gedung yang mega lah, yang bagus lah begitu. Kita tidak tega kalau logo NU itu ditempatkan di tempat yang bersahaja, tempat yang sederhana, ada logo NU-nya, kasihan, eman. Tapi tidak apa-apa juga memang realitasnya itu. Tapi kita ingin betul logo NU taruh paling atas. Itu. Alhamdulillah ini yang kita dedikasikan untuk 100 tahun NU yang hijriah. Nanti insya Allah tahun 2026, insya Allah mudah-mudahan nyuwun barokah pentungi panjenengan, kita dirikan lagi untuk 100 tahun NU yang Masehi, yaitu yang ada di Bangkalan. Karena perjalanan NU tidak bisa dilepaskan dari Syekhona Bangkalan, terus lari ke sini, maka di situ nanti akan kita buat tetenger, ya, rumah sakit dan unusa di Bangkalan, dan alhamdulillah sudah kita siapkan tanah dan seterusnya. Mudah-mudahan setelah ini kita punya rezeki untuk bangun itu. Jadi panjenengan semuanya punya cita-cita dimanapun, Brebes, Demak, di mana? Kapal, Jeporo, Jombang, ya, semuanya lah gitu ya. Ada living monument. Terus ini, jadi ini nanti yang ini komplek yang luar biasa di Surabaya. Ini komplek NU nih. Jadi kalau panjenengan mau masuk ke Surabaya kota, mesti ketemu di sini. Berarti ini orang tua kita itu luar biasa. Di sini ada Khadijah, di sini ada Pondok Putri, ini yang rumah sakit. Ini nanti insya Allah bentar lagi kita bongkar sehingga bisa kita pakai untuk parkir dan seterusnya. Terus lagi aja, saya percepat. Terus ini yang komplek Unusa, maaf kembali Unusa. Ini Unusa, ini Jemur Sari. Ini kita alhamdulillah kita bebasin rumah-rumah yang ada di sebelah sini, sehingga suatu saat nanti kalau ekspansi sudah ada ini, termasuk yang di sini dan seterusnya. Terus ini kita renovasi oka-oka yang di Jemur Sari yang sudah lama kita renovasi menjadi MOT. Ya, yang kalau ini MOT betul ini, karena mahal sekali, satu ruangan itu hampir 5 M. Ya, terus lagi. Ini yang Nyai Ageng Pinate yang ada di Gresik, yang tadinya sederhana ini sekarang kita bangun seperti ini, ya. Dari ibu anak menjadi rumah sakit umum tipe C. Terus lagi aja ini Unusa. Jadi Unusa alhamdulillah sudah 9 prodinya itu unggul, 9 prodi baik sekali, 5 prodinya baik. Ini yang kemarin sempat heboh karena Unusa termasuk 10 kampus swasta terbaik di Indonesia. Artinya kita kepingin, kita ingin buktikan bahwa kita bisa, we can, tapi bukan I can, bukan saya bisa, bukan, tapi we yang bisa itu. Makanya kalau saya cerita, saya guyoni, saya kalau nyebut NU bukan NU, NU, ya kan NU. NU itu kan dan Anda. Kalau nyebut dan Anda berarti saya ada. Dan Anda, berarti saya ada. Tapi saya tidak perlu ditulis, tidak perlu disebut. Kelemahan kita itu sayanya lebih tinggi daripada Anda, daripada kita. Oleh karena itu bukan I can tetapi we can. The power of we. Kekuatan itu di kita. Karena apa? Karena apa yang saya ketahui tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang saya tidak ketahui. Apa yang saya miliki tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang saya tidak miliki. Yang jauh lebih besar itu di luar saya. Oleh karena itu filosofinya the power of we. Tinggalkan saya sudah selesai. Oleh karena itu NU. NU itu NU. Bahasa Inggrisnya kan NU. Gitu kan. Terus kita akan mendirikan cyber campus terus lagi. Nah,
Kita harapkan NU itu, dan memang terbukti, kalau seseorang itu atau sistem itu kena shock, tekanan gitu jebret, kemungkinannya 4 ini. Yang pertama, dia collapsing behavior, tekan turun gak bisa balik-balik. Yang kedua, dia sifatnya ductile, tekan turun bisa balik tapi tidak seperti semula. Atau yang keempat, robust, tekan turun balik bisa seperti semula. Tapi yang kita harapkan bukan itu. NU kalau ditekan turun iya, tetapi baliknya jauh lebih dahsyat daripada sebelum ditekan. Oleh karena itu caranya apa? Caranya kadang-kadang kita harus mencari tekanan diri supaya turun dulu baru melompat gini. Harapannya kalau enggak kualat turun enggak bisa balik-balik itu. Terus habis ini selesai, terus sehingga Gus, Pak Dokter dan seterusnya, Ibu Dokter, ayolah kita perkuat jejaring. Ya, jejaring dan sinergi antar rumah sakit NU kita perkuat. Kita perkuat. Melalui apa? Terus dan kampus terus lagi kok hilang. Ya berarti habis sudah. Ya kita perkuat melalui apa? Kita bercita-cita mendirikan yang namanya pusat pelatihan dan pengembangan pengelola rumah sakit. Kalau itu bisa kita dapatkan, insya Allah rumah sakit NU bukan berdiri satu titik, tetapi bisa bersama-sama dan seterusnya. Selamat datang Yai Gufron. Ya, monggo. Pak Kepala BPJS, pas persis saya habis. Enggak, pas saya habis. Matur suwun, matur suwun. Ya. Makasih. Ya, pas habis ini. Terus lagi kan habis. Terus. Terus. Loh. Kontek. Ini gara-gara ada Pak Kepala BPJS jadi ngadat. Iya Mas, ngadat. Baik, memang itu yang terakhir itu. Jadi kesimpulannya satu, ayo bareng-bareng ya mendirikan pusat pelatihan dan pengembangan untuk pengelola dan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kalau itu bisa terwujud, insya Allah yang berkembang bukan hanya satu rumah sakit saja, tapi serentak. Karena filosofinya bukan saya, tapi kita sekali lagi. Itu. Terima kasih. Ini selamat berjuang, sukses selalu insya Allah. Arsinu tanya. Sekali lagi matur sembah nuwun, ngapunten yang banyak, dan sekali lagi matur suwun Pak Kepala BPJS, panjenengan berkenan rawuh untuk menyemangatin teman-teman mengelola layanan kesehatan. Matur suwun. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.